Bagaimana? Sudah pada nyimak semuanya? Mungkin yang selalu nyimak saya ucapkan selamat. Mungkin sudah mengerti juga ilmu makrifat ini dan sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kegiatan kita dan di dalam beribadah kita. Karena di channel Tilawah Semesta ini dibahas secara terperinci dari awal visi misinya dan sampai kita mengenal dari mana kita asal dengan berbagai poin-poin yang terperinci. Alhamdulillah, saya ikut bahagia jika sudah makrifat semuanya. Dilihat juga dari komentarnya yang banyaknya mengucapkan syukur telah menemukan channel ini. Ada yang emang banyak yang mencari dan pendaki juga. Alhamdulillah dijodohkan, dipertemukan dengan channel ini. Kelihatannya bersyukur luar biasa. Dan masih banyak juga yang berkomentar, bertanya bagaimana cara mengenal Allah makrifat dari sekarang, yang padahal itu yang sering dibahas di channel ini. Yang mungkin kurang menyimak atau mendengarkannya setengah-setengah. Gak apa-apa, saya akan senantiasa terus membagikan pengalaman dan spiritual tentang ilmu makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tilawah Semesta. Semoga sehat semuanya, berkah, dilancarkan segala urusannya, rezekinya, dan diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Sahabatku, sahabat Tilawah semuanya yang kami cintai dan kami hormati, yang paling banyak ditanyakan di kolom komentar kami lihat yakni tentang bagaimana cara kita mengenal Tuhan, mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah. Nah, akan kami ulas kembali, walaupun bahasan tentang ini paling sering di tiap video selalu kami sisipkan, namun alangkah baiknya akan kami perjelas kembali. Sahabatku, kita mengenal Tuhan itu, mengingatnya itu, kalau bisa usahakan di setiap kegiatan dan waktu kita sehari-hari. Karena kita kebanyakan masih belum tahu kapan kita meninggal dan mati, meninggalkan dunia ini. Nah, takutnya kita ini pas kita dicabut nyawa itu tidak dalam keadaan beribadah ataupun sholat. Nah, di sini pentingnya bermakrifat. Kami berbagi ilmu makrifat ini, terutama di kala kita sedang berada di luar sholat, di luar ibadah, seperti ketika bekerja dan kegiatan lainnya. Nah, caranya kita ketika sedang melaksanakan kegiatan itu cukup sadar saja, sadari bahwa semuanya itu oleh Allah, milik Allah. Semuanya ditakdirkan dan dihendaki Allah, itu semuanya karena
Allah itu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama kita bagaimanapun dan dimanapun. Ya, itu menurut firman Allah. Ada lagi keterangan, saya ambil dari ta'wil ya, kitab Alfiyah. Itu ada kalimat wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in dohar. Nah, ketika kita bekerja, kegiatan apapun, wa ba'da fi'lin, sesudah fi'il itu pasti ada fa'il, ada yang menghendakinya, ada yang menakdirkannya. Itu doharo, dohir, jelas dan nyata. Karena tidak mungkin jika ada yang ditakdirkan atau takdirnya itu sendiri, jika tidak ada yang menakdirkannya. Seperti kita misalnya bayangkan ada seseorang yang sedang mencangkul di sawah contohnya. Nah, mungkin tidak jika si cangkul tersebut itu bergerak sendirinya. Nah, kan tidak kebayang dan tidak mungkin si cangkul tersebut jika bergerak sendiri, pasti ada yang menggerakkannya. Nah, begitupun takdir, makhluk, pergerakan, pokoknya semuanya ada Allah yang menakdirkan kita. Jadi kita sadar, mengerti, dan mengingatnya kembali di saat kita sedang berkegiatan itu, yaitulah berarti kita sudah bermakrifat, sudah aktif ruhaniyah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua ketika ada hal yang tidak terduga seperti permusibahan, godaan-godaan yang membuat kita lupa atau yang menjadi kita hilang akal sehat, itu akan terbenteng karena kita dari awalnya sudah selalu mengingat Allah dan tahu, sadar ya, bahwa Allah yang menakdirkannya. Itu juga yang telah, kalau istilah di negeri hakikat itu, yang mengasuh Rasul waktu dahulu itu dengan ayat wa ma romaita idromaita walakinallaha roma. Ketika ada yang istilahnya menyakiti lah gitu ya, roma itu ya kalau istilah Sunda itu maledog gitu ya. Nah itu teh roma ya. Nah, itu teh Allah menakdirkan sebuah hal yang menyakitkan pokoknya melalui cemoohan misalnya, hinaan, semuanya tentang hal-hal yang di luar kehendak kita, yang sifatnya kita itu terasa sakit, itu walakinallaha, sebenarnya Allah yang menakdirkannya, yang membuat orang tersebut menghina dan menyakiti kita. Itu sangat masuk akal karena tidak mungkin jika oleh Allah tidak diberi ruh, tidak diberi hidup, maka seseorang tidak akan bisa berbicara, menggerakkan tangannya, badannya untuk menyakiti. Jadi semuanya dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu semua kita tinggal terapkan di dalam kegiatan kita, seperti beribadah dan di luar peribadahan. Itulah cara kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seperti kita sedang melihat, sedang mendengar, sedang bergerak. Nah, Allah semuanya, karena mata tidak bisa menciptakan penglihatan. Begitupun penglihatan tidak akan bisa menciptakan mata, tapi Allah yang menciptakan mata, dan Allah yang menghendaki si mata itu bisa melihat, mendengar, bergerak, dan lain sebagainya. Nah, timbul ya Qadir, hei Zat yang menakdirkan, menghendaki. Nah, Qadir ini kan identiknya atau talajumnya itu dengan sifat kudrot, sifat ma'ani, salah satu dari sifat 20. Nah, sifat ma'ani ini kan tidak terpisah dengan zat. Nah, maka itulah zat Allah yang menakdirkan kita. Nah, kita bertemu dengan Allah. Nah, bertemunya seperti itu. Ketika kita nol, kita tidak ada, kosong, yang ada Allah. Allah yang menghendaki kita melihat, mendengar, bergerak, yang menghendaki yang kita lihat itu seperti apa, berwarna apa, semuanya. Nah, itulah. Jadi beda, tidak seperti bertemu dengan makhluk. Untuk bertemu Tuhan, untuk musyahadah, bermakrifat kepadanya, berbeda. Tidak semuanya, tidak seperti makhluk. Kalau bertemu dengan makhluk kan harus terlihat bentuknya, seperti apanya, warnanya. Nah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sautin wala ghairu dalika, tidak ada warna, rupa, suara, dan lain sebagainya. Nah, pahami itu. Nah, kita terapkan ketika kita beribadah, ketika kita berkegiatan. Wih, mantap. Maka amal ibadah kita akan sempurna, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara agar amal ibadah kita diterima. Karena untuk diterima itu kan harus sampai kepadanya. Jika tidak sampai, apa yang harus diterima? Nah, cara sampainya kita yaitu harus kita ya sampai dengan cara seperti itu, sampai kepada Allah, zat Allah, af'alnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Nah, baru sampailah. Istilah di dalam agama ada istilah wusul, ya tawasul, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika kita meninggalkan dunia ini atau mati, sakaratul maut dan lain sebagainya, jika kita sesuai sampai kepada Allah, maka itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita tidak kembali kepada Allah. Karena jika tidak kembali, maka berarti itulah yang istilahnya tersesat, bergentayangan. Nah, itu setelah mati. Nah, ketika masih hidup pun kita jika tidak sampai mengingat, mengenal Allah, ya sama, kita itu bergentayangan juga, pikiran kesana kemari, lupa kepada Allah. Nah, itulah ilmu makrifat tingkat tinggi. Salam tilawah semesta.